Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Siti Hadijah Guning, NIM 180501069, Prodi Ekonomi Pembangunan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain, yaitu bab 1 Sistem Keuangan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang kemunculan pasar keuangan yaitu karena mempertemukan antara pemilik dana atau supplier dana dengan peminjam dana atau demander dana, yang memungkinkan keuntungan dari transaksi, gains from transaction. Pengaliran dana dapat terjadi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung yang melalui lembaga perantara keuangan seperti bank maupun lembaga bukan bank. Manfaat lembaga keuangan yaitu menekan ongkos transaksi, mengurangi harga transaksi, memperlancar aliran dana, dan berujung pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi, terdapat beberapa kendala yaitu informasi asimetris dan sifat jatuh tempo yang menimbulkan resiko pada pelaku ekonomi. Hal tersebut juga menjadi ancaman bagi fungsi intermediasi yang menimbulkan gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan dan mempengaruhi sistem keuangan lalu mengurangi pertumbuhan ekonomi. Maka, hal tersebut dibutuhkan untuk intervensi pemerintah dalam sistem keuangan, yaitu melalui regulasi. Yang kedua, aliran dana dalam sistem keuangan. Terbagi menjadi dua, yaitu suppliers atau penabung atau pemberi pinjaman, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing. Yang kedua, demanders atau peminjam atau pengguna pinjaman, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing. Aliran dana dalam sistem keuangan dapat terjadi secara pembiayaan tidak langsung, yaitu melalui perantara keuangan, dan pembiayaan secara langsung, yaitu pasar keuangan. Pihak dalam sistem keuangan terdiri dari dua, yaitu pemilik dana, yaitu memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan atau pihak tidak produktif. Yang kedua, peminjam dana, memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi, yaitu pihaknya ini tidak produktif. Manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan yaitu kegiatan investasi yang meningkatkan produksi serta kegiatan konsumsi dapat menjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, struktur pasar keuangan. Klasifikasi pasar keuangan yang pertama berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga berdasarkan urutan transaksi, yang keempat berdasarkan organisasi pasar. Pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen terdiri dari pasar uang, yaitu pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas instrumen yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun, contohnya US Treasury Bills, commercial paper, dan lain-lain. Yang kedua, pasar modal. Pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun, contohnya corporate stocks, corporate bonds, dan lain-lain. Pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return, yaitu yang pertama pasar obligasi atau debt market, yaitu pemegang surat utang atau obligasi yang memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer resiko. Yang kedua, pasar ekuitas atau equity market, yaitu pemegang ekuitas menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi, yaitu risiko berkorelasi positif dengan pengembalian. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi. Yang pertama yaitu pasar primer, tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh investor, pelanggan bank investasi yang bersangkutan. Ini tidak umum bagi publik. Yang kedua, pasar sekunder, berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjadi kembali sekuritas dari pasar primer. Contohnya pasar valuta asing atau foreign exchange market dan pasar keuangan derivatif. Selanjutnya, pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar. Yang pertama, pasar bursa atau exchange market, yaitu terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas atau melalui pialang bertemu, contohnya Bursa Efek Jakarta. Yang kedua, pasar non-bursa atau over the counter market, yaitu bersifat desentralistik di mana pembeli sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan sangat kompetitif karena saling memilih kontak untuk memantau harga. Subbab yang selanjutnya yaitu informasi asimetris, yaitu argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan.
yakni kemunculan yang diakibatkan mahalnya ongkos transaksi. Informasi asimetris ini mengakibatkan ongkos transaksi keuangan. Informasi asimetris tersebut memunculkan dua perilaku. Yang pertama, adverse selection atau pilihan merugikan. Yang kedua, moral hazard atau bahaya moral. Saya akan menjelaskan yang pertama, pilihan merugikan atau adverse selection, yaitu perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum terjadinya transaksi. Dijelaskan oleh model Market for Lemon, George Akerlof tahun 1970 di pasar mobil bekas, yakni saat pembeli sulit membedakan mobil bekas bagus atau non-lemon dan dengan mobil bekas buru atau lemon karena informasi asimetris dengan penjual. Perilaku yang kedua yaitu pilihan merugikan atau adverse selection. Contohnya, ketidakmampuan mengetahui resiko default atau gagal bayar peminjam berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Maka dari itu, bank atau lembaga keuangan lainnya diperlukan untuk menekan perilaku merugikan, seperti dengan adanya auditor untuk menganalisis resiko default calon debitur. Yang kedua, perilaku bahaya moral atau moral hazard munculnya setelah transaksi dilakukan. Dijelaskan oleh principal agent problem. Contohnya, peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas beresiko tinggi untuk memperoleh return tinggi. Maka dari itu, lembaga perantara keuangan dapat membantu dengan melakukan monitoring. Selanjutnya, sebab kelima yaitu klasifikasi perantara lembaga keuangan. Terdiri dari yang pertama, lembaga penerima simpanan atau depository institution, yang mana lembaga penerima simpanan ini yaitu lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan atau deposit pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Contohnya bank komersial dan koperasi atau credit unions. Yang kedua, contractual saving institution, yaitu lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dana penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Likuiditas aset tak terlalu penting sehingga alokasi dana utama lembaga adalah investasi jangka panjang. Contohnya perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran dan kecelakaan, dan dana pensiun. Yang ketiga, perantara investasi atau investment intermediaries adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dan menjual surat berharga. Contohnya perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, institusi mutual funds atau reksadana, dan money market mutual funds atau reksadana pasar uang, serta pegadaian. Sebab keenam yaitu sistem keuangan global. Bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain yang pertama adalah obligasi asing, yaitu instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contohnya obligasi perusahaan, Eurobond, yaitu obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asal. Yang ketiga, euro currency, yaitu simpanan dalam mata uang suatu negara di luar wilayah negaranya. Selanjutnya, subbab ketujuh yaitu regulasi sistem keuangan. Mengapa terjadi regulasi sistem keuangan? Yaitu karena adanya risiko akibat asymmetric information. Lalu dilakukan oleh siapa? Karena dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Bentuk regulasi sistem keuangan yang pertama menyediakan informasi kepada publik yang bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi risiko. Maka pemerintah perlu mewajibkan pelaku keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik. Yang kedua, menjaga kesehatan atau soundness sistem keuangan, yaitu keterkaitan antar pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjaga kesehatan sistem keuangan seperti dengan penetapan batasan suku bunga rekening koran atau checking account. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter atau bank sentral perlu memiliki keterkaitan kuat dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan moneter. Contohnya melalui penetapan cadangan minimum atau reserve requirement bagi bank atau lembaga keuangan lain untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang keempat, menggairahkan kepemilikan rumah merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu, berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena berorientasi kepada pemilik dana. Ini kerap dilakukan oleh otoritas moneter di Least Development Countries atau LDC. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.